Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai senyawa penghasil sensasi pedas dan dingin beserta pengaplikasiannya dalam produk pangan. Baik, untuk pemateri pertama, langsung saja saya sendiri, yaitu Siti Azizah Syafrin dengan NIM C1A1200019. Baik, di sini saya akan membahas mengenai senyawa yang dapat memberikan sensasi pedas. Salah satu senyawa yang dapat memberikan sensasi pedas adalah senyawa alil isothiocyanate. Alil isothiocyanate adalah senyawa organosulfur dengan rumus kimia CH2CH2NCS. Senyawa ini sering disebut sebagai minyak mustard sintesis. Senyawa alil isothiocyanate merupakan senyawa yang dapat memberikan rasa pedas pada sayuran berakar seperti lobak, wortel, atau wasabi. Kepedasan dari senyawa alil isothiocyanate dimediasi melalui saluran ion TRPA1 dan TRPV1. Senyawa alil isothiocyanate dapat memberikan sensasi pedas karena adanya reseptor yang bernama TRPA1 di luar sel saraf. Nah, ketika TRPA1 ini mencium sesuatu yang dikenalinya, maka ia akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, salah satu molekul yang dikenali oleh TRPA1 ini adalah senyawa alil isothiocyanate. Sehingga senyawa ini dapat memberikan sensasi pedas ketika kita akan memakan lobak atau wortel. Pengaplikasian senyawa ini pada produk pangan. Yang pertama, alil isothiocyanate diproduksi secara komersial melalui reaksi alil chloride dan potasium thiocyanate. Adapun produk yang diperoleh dengan cara ini dikenal sebagai minyak mustard sintesis. Yang kedua, senyawa ini juga dapat dibebaskan dengan distilasi kering biji. Produk yang diperoleh dikenal sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri ini digunakan sebagai agen penyedap dalam makanan. Produk yang dihasilkan biasanya murni 92%. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Suryani dengan NIM C1A1200017. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa yang dapat memberikan sensasi pedas. Senyawa piperin dalam lada hitam. Kualitas ekstra bolada atau piperinium L dipengaruhi oleh komponen dan kadar senyawa yang ada di dalamnya. Piperin merupakan senyawa alkaloid utama dalam bolada. Banyaknya piperin yang larut dalam proses ekstraksi dipengaruhi oleh jenis pelarut yang digunakan. Metode ekstraksi yang dipilih adalah soft plate karena senyawa piperin memiliki sifat yang stabil terhadap panas. Piperin bersifat tahan panas karena memiliki titik didih yang cukup tinggi apabila terkena penetapan kadar piperin. Piperin memiliki bentuk warna kuning yang berbentuk jarum yang suka larut dalam air dan mudah larut dalam etanol, eter, dan klorofrom. Kasih senyawa piperin dalam dunia pangan, contohnya dalam lada hitam, biasa digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa pedas. Sedangkan dalam dunia pengobatan biasa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan yang menyebabkan diare. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Laude Muhammad Anhar Wijaya dengan NIM C1A1200014. Terima kasih, langsung saja. Senyawa yang dapat memberikan sensasi pedas selanjutnya yaitu gingerol. Gingerol adalah salah satu komponen utama yang terdapat pada jahe segar. Gingerol ini biasa disebut sebagai atau biasa dikenal sebagai senyawa fitokimia fenol, yang dimana senyawa yang dapat memberikan rasa pedas pada jahe. Penyebab adanya sensasi pedas pada gingerol yaitu karena gingerol sendiri merupakan senyawa fenol. Senyawa fenol ini merupakan salah satu senyawa non-volatil. Senyawa ini merupakan bagian dari komponen oleoresin, yakni yang berpengaruh dalam sifat pedas jahe. Pengaplikasian senyawa gingerol di produk pangan itu salah satunya digunakan untuk mempertahankan kualitas pangan, yakni sebagai antimikroba dan antioksidan. Dalam antimikroba, gingerol berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan B. subtilis. Sedangkan pada antioksidan, gingerol berperan sebagai antioksidan primer terhadap radikal lipid. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Indah Fajriani dengan NIM C1A1200038.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi senyawa capsaicin pada cabai merah. Capsaicin adalah zat aktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Zat ini sering digunakan untuk mengurangi nyeri karena khasiatnya sebagai anti nyeri. Capsaicin bersifat juga tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak dan mudah rusak oleh proses oksidasi. Capsaicin bermanfaat sebagai zat aktif yang digunakan untuk membantu mengobati sakit ringan dan nyeri otot atau sendi, misalnya sakit punggung atau keseleo. Aplikasi senyawa capsaicin adalah dalam pangan memberikan rasa pedas, dalam pengobatan membantu mengobati sakit ringan dan nyeri otot, sakit punggung atau keseleo. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada Saudara Muhammad Fahdi Jaludin dengan NIM Q1A1200042. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai senyawa yang menghasilkan sensasi dingin. Nah, pada kali ini saya mengambil contoh sebuah senyawa yang menghasilkan sensasi dingin. Senyawa tersebut bernama mentol. Apa itu senyawa mentol? Senyawa mentol adalah senyawa kimia yang terkandung dalam daun peppermint atau yang lebih dikenal dengan daun mint. Nah, senyawa mentol ini merupakan senyawa yang berbentuk kristal putih atau tak berwarna, berlapis-lapis, padat pada suhu kamar dengan kepadatan 0,897 kg per dm kubik atau 25 derajat Celcius, dan titik cair pada suhu 41 sampai 44 derajat Celcius, tergantung pada kemurniannya. Nah, mentol juga tidak sepenuhnya larut dalam air. Yang tidak larut dalam air itu yaitu kisaran 435,5 mg per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Tapi mentol tersebut dapat larut dalam alkohol, dietil, eter, atau klorofrom. Nah, di awal kan sudah dijelaskan bahwa mentol dapat menghasilkan sensasi dingin. Nah, pertanyaannya, mengapa mentol dapat menghasilkan sensasi dingin tersebut? Jawabannya yaitu karena molekul mentol menyebabkan reseptor protein pada manusia atau biasa disebut TRPM8 untuk membuka saluran ion mereka dan mengirim potensial aksi ke otak yang secara otomatis menginterpretasikan denyut listrik kecil sebagai lidah yang dingin, meskipun kenyataannya tidak. Jadi maksudnya itu senyawa mentol ini dia mengirim suatu aksi ke otak bahwa seolah-olah lidah kita itu terasa dingin, padahal kenyataannya itu tidak dingin. Kemudian pengaplikasian mentol dalam produk pangan. Di sini saya memberikan dua contoh, yaitu sebagai pemberi rasa dan aroma yang segar kasmin bagi suatu produk makanan. Seperti permen-permen yang kita dapat temui saat ini, seperti permen mie, permen Fox, itu dia menggunakan daun mint sebagai bahan untuk dalam pembuatannya, yang mana daun mint tersebut mengandung mentol yang bisa menghasilkan suatu sensasi dingin dan aroma yang khas. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan dalam pembuatan produk makanan yang mempunyai banyak khasiat. Nah, produk yang dihasilkan itu contohnya yaitu produk peppermint oil atau biasa disebut minyak daun mint. Nah, minyak daun mint ini memiliki berbagai aktivitas biologis, yaitu seperti memperbaiki sistem pencernaan, fermentatif, antiseptik, antibakteri, antivirus, antiplasmodie, antioksidan, antiinflamasi, ekspektoran, analgesik, tonik, dan vasodilator. Nah, peppermint oil ini juga memiliki fungsi yang efektif untuk menghambat bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.